Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, di kesempatan kali ini, saya, Desya Ikhtiar Alfizar, akan memandu acara podcast untuk beberapa waktu ke depan. Tapi pastinya, saya tidak sendiri di sini, melainkan saya bersama rekan saya, Syahira Nadifa Mitra. Nah, di kesempatan kali ini, kira-kira apa sih yang akan kita bahas? Jadi, kami akan membahas bersama Bapak Darabi untuk Sekolah Adiwiyata. Langsung saja kita mulai ya Pak. Oke. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Data dan Syahira? Alhamdulillah baik. Iya. Oke. Oke, baik. Mengenai Sekolah Adiwiyata, kira-kira bagaimana pandangan dari Bapak sendiri mengenai Sekolah Adiwiyata atau sekolah bersih itu yang seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih. Sekolah Adiwiyata itu merupakan program ya dari dan juga dari pemerintah kepada sekolah yang mengaplikasikan cinta lingkungan dan juga ada budaya cinta lingkungan terhadap sekitarnya seperti itu. Oke, selanjutnya kira-kira apakah menurut Bapak warga-warga di Durhaka ini sudah menerapkan sekolah Adiwiyata itu sendiri atau belum? Atau apakah Bapak sudah menyiapkan sendiri program-program untuk melaksanakan sekolah Adiwiyata? Ya, untuk di 203 sampai 203 ini Bapak pas datang melihat cukup bersih ya. Nah, ini ada potensi untuk rintisan menjadi sekolah Adiwiyata, di mana nanti kita sebenarnya ada 4 pilar utama menjadikan sekolah Adiwiyata. Nah, nanti kita lihat program-program ke depan di 203 ini, misalnya yang pertama adalah kebijakan. Nah, kebijakan dari sekolah, misalnya ada visi, misi, dan tujuan sekolah yang berkaitan dengan lingkungan. Kita ketahui visi SMP 203 Jakarta yaitu terwujudnya Green School ya, yang menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berwawasan global. Nah, ini sudah ada, jadi memenuhi syarat itu. Yang kedua, kurikulum yang ada juga terintegrasi ya di semua mata pelajaran berkaitan dengan lingkungan. Kemudian sarana prasarana yang mendukung, dan juga yang penting adalah partisipatif semua ya, warga sekolah, dari Bapak sebagai kepala sekolah, guru, kemudian murid-muridnya, karyawannya, caratannya, dan ada kantin juga harus mendukung semua program berkaitan dengan cinta lingkungan seperti itu. Nah, kira-kira dari yang kami sudah dengar ada pilar-pilar yang memengaruhi untuk sekolah Adiwiyata. Kira-kira Bapak bisa paparkan ya untuk kami semua apa aja sih pilar-pilar itu? Ya, pilar itu program ya, kita punya program nanti ke depan, yaitu pertama yang mendukung Adiwiyata, misalnya ada BTS nih, atau BTS yang Korea-Korea itu ya kan. Nah, BTS program yaitu bawa tumbler sendiri masing-masing ya, 100% harus bawa nih tempat minuman tumbler, udah punya kan ya. Nah, ini kita bertahap. Kemudian ada pilah sampah ya kan, kemudian ada kantin sehat. Ini sesuai dengan program yang terbaru nih di JT2, Sudin Pendidikan Jakarta Timur Wilayah 2, ada namanya Triber ya kan, kemudian Inkub DKI Pak Pramono kan ya, menginstruksikan untuk pilah sampah, pengelolaan sampah seperti itu ya. Jadi kita beriringan seperti itu. Berarti edukasi terkait sampah ini sangat vital ya Pak di era gempuran sekolah Adiwiyata seperti itu. Ya, Oke, baik. Nah, kira-kira berdasarkan pengalaman Bapak kurang lebih sudah 6 bulan menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 203 Jakarta, apa sih kesan Bapak terhadap sekolah dan kebersihan sekolah di sini? Ya, tadi sudah Bapak sampaikan di Durhaka ya namanya ya. Iya, betul. Durhaka 200.
203 Jakarta, Bapak 6 bulan udah tahu tuh Durasta kan, ya. Artinya Bapak mencintai SMP 203. Maka kita bergerak bersama untuk kita menuju sekolah adiwiyata. Ya, potensi-potensi yang tadi Bapak sebutkan 4 hal itu ada di SMP 203 Jakarta. Berarti tidak hanya guru-guru atau sarana dan prasarana saja ya Pak, melainkan murid-murid juga turut andil dalam melakukan sekolah adiwiyata, seperti itu. Betul, yang utama itu ya murid karena jumlahnya paling banyak, komunitas di kita ya dari guru, dari karyawan, dari kantin ya, murid paling banyak harus digerakkan ya supaya kegiatan-kegiatan yang cinta lingkungan dan menjadi budaya itu adalah kebiasaan setiap saat ya dibawa untuk dalam kehidupan kita gitu. Baik, kami lihat berarti Bapak ini sudah full support kepada siswa-siswa dan juga masyarakat sekolah. Betul. Nah, kira-kira pastinya untuk Bapak bisa melaksanakan adiwiyata dengan baik ini, pasti kan juga diperlukan peran dari orang tua murid. Nah, kira-kira bagaimana Bapak merangkul orang tua murid agar program ini tuh bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan juga sesuai dengan harapan Bapak? Ya, betul Pak Ira ya. Jadi dukungan dari orang tua murid juga sangat penting ya. Jadi tidak hanya yang ada di dalam tadi, orang tua murid juga bagian dari sekolah kita ya. Maka dukungan dari orang tua sangat diperlukan baik melalui komite sekolah maupun secara individu dan semuanya bergerak untuk mencintai lingkungan seperti itu. Tapi yang dari kami sudah lihat, kolaborasi terkait guru dan murid pastinya sudah mulai berkolaboratif ya Pak. Bagaimana nih tanggapan Bapak terkait persoalan itu? Ya betul ya, semuanya harus saling bekerja sama atau kolaboratif ya, di antara Bapak sendiri kepala sekolah, Bapak Ibu guru, pegawai tata usaha, murid, tadi bahkan sampai ke orang tua harus saling kolaborasi, saling bekerja sama. Itu juga nanti kita kembangkan dengan instansi lain seperti dinas lingkungan hidup seperti itu dan pihak RT, RW, kelurahan supaya mendukung program kita. Nah, dari yang kami sudah lihat, langkah-langkahnya udah oke banget ya Syah untuk melangkah ke sekolah adiwiyata untuk 203 sendiri. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri apa sih langkah-langkah kecil yang murid-murid bisa lakukan di sekolah ini untuk melancarkan aksi sekolah adiwiyata? Pinter ya, harus diawali dari langkah sekecil mungkin. Betul. Ya. Jadi dalam kita jalan lihat sampah harus mau memungut ya. Kalau sampah itu letaknya sembarangan kita pungut, buang ke tempatnya ya, itu adalah langkah kecil. Kemudian kalau kita keliling ya ada tanaman-tanaman kering, ayo kita sambil ambil air siram, kan banyak ya kerangkang di sekitar kita. Nah itu bentuk-bentuk kecil yang nanti akan menjadi budaya kita ya terhadap lingkungan. Nah, dari yang kami lihat sebelumnya ya Syah, menjadi kepala SMP Negeri 34 Jakarta yang berlokasi di Jakarta Utara itu untuk melancarkan aksi sekolah adiwiyata di sekolah tersebut seperti apa sih Pak sebelumnya? Kalau kami lihat juga Bapak di sekolah Bapak yang sebelumnya itu mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata. Ya, terima kasih, itu pengalaman Bapak ya. Jadi Bapak tugas di SMP 203 kurang lebih kan 6 bulan ya. Betul. Itu alhamdulillah sebelumnya itu di utara, jadi di SMP Negeri 42 kemudian ke SMP Negeri 34 Jakarta. Nah di SMP 34 Jakarta itu Bapak sama berawal seperti ini di 203, maka Bapak ingin bergerak di 203 juga kan minimal sama di SMP 34. Itu diawali dari hal seperti ini kecil, rintisan, kemudian kita lengkapi tadi yang 4 pilar Bapak sampaikan, kemudian mengajak semua warga dari penghargaan adiwiyata tingkat kecamatan, tahun berikutnya tingkat kota, tahun berikutnya lagi dapat penghargaan tingkat DKI, itu tepatnya di tanggal 24 November 2025 langsung yang menyerahkan Bapak Gubernur. Jadi
Bapak ingin 203 juga seperti itu ya, kita cinta lingkungan sesuai dengan visi sekolah kita ya. Yang tadi ada Green School ya kan, mereknya itu seperti itu ya. Berarti dari yang saya sudah observasi nih berdasarkan pengalaman Bapak, mungkin teman-teman juga bisa merasakan bahwa prosesnya cukup panjang ya Syahira. Iya betul. Nah kira-kira untuk mulainya itu bagaimana sih Pak berdasarkan pengalaman Bapak? Ya tadi yang sudah disampaikan dari hal kecil tadi ya, kita menjadi kebiasaan dan nanti akan jadi budaya itu akan melekat pada diri kita, itu suatu pembiasaan yang terulang dengan sendirinya seperti itu ya. Insya Allah kita bisa menciptakan itu ya, kita cinta lingkungan, akhirnya sekolah kita akan mendapat penghargaan namanya sekolah adiwiyata. Ya, berarti kita harus membiasakan dari diri kita dari dulu ya. Iya. Nah, Bapak, dari yang kami sudah lihat berdasarkan media sosial Bapak nih, Bapak Daroji ini turut aktif mendukung dan memberikan apresiasi terhadap siswa-siswi berprestasi di akun sosial pribadi ya. Bahkan kira-kira apakah itu berpengaruh terhadap semangat siswa atau gimana Pak? Ya justru itu Bapak kalau melihat ada IG, ada TikTok, ada FB, banyak tuh ya. Nah, Bapak berinteraksi dengan anak-anak, murid-murid ya. Itulah bentuk penghargaan kepada anak-anak kita, murid-murid Bapak, sehingga malah bersemangat ya, memotivasi untuk murid-murid Bapak ya, tetap semangat belajar. Tujuannya tadi kita akan menjadikan SMP 203 menjadi sekolah adiwiyata, maka ayo kita bersama-sama bergerak seperti itu. Oh, berarti Bapak itu mengapresiasi juga sebagai salah satu cara untuk mendukung siswanya. Iya betul, jadi Bapak sangat mendukung kegiatan-kegiatan murid-murid ya, baik dimanapun Bapak bertugas seperti itu ya, termasuk di Durasta gitu ya. Berarti saya melihat Bapak ini datang ke 203 sudah membawa harapan-harapan yang besar ya untuk sekolah kita. Jadi boleh nggak Bapak paparkan kira-kira harapan-harapan apa saja yang Bapak ingin Durasta ini kedepannya mungkin bisa mencapai dan juga bisa menerapkannya. Dan pastinya akan sangat berpengaruh terhadap semangat-semangat siswa-siswi di SMP Negeri 203 Jakarta, dan tidak hanya siswa-siswi melainkan guru juga ya Syahira. Iya betul ya, jadi Bapak masih semangat ya, walaupun udah menjelang pensiun ya, di akhir-akhir tugas ini justru Bapak ingin memberi kesan yang terbaik ya dimanapun Bapak bertugas, karena ini bagian dari amanah ya. Maka di contoh di 203 ingin Bapak tadi wujudkan, salah satunya adalah menjadi sekolah adiwiyata ya. Kita dari bertahap tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat DKI, apalagi nanti tingkat provinsi, DKI tadi ya, sampai ke tingkat nasional. Itu yang pertama. Akan membawa juga 203 lebih berprestasi, lebih dikenal ya. Maka kegiatan-kegiatan apa yang kalian lakukan silahkan dipublish ya melalui medsos yang positif, tapi ya hindari yang kegiatan-kegiatan yang negatif, tapi yang positif membawa nama baik. Itu untuk sisi murid. Untuk sisi guru, Bapak memberi kelonggaran, Bapak sangat mendorong, memotivasi kepada guru-guru kita ya, di SMP 203 supaya lebih kompeten dan berprestasi lagi ya. Sudah banyak contohnya Bapak dorong supaya membawa nama baik SMP 203 Jakarta. Jadi yang pastinya dorongan-dorongan dari Bapak sendiri sangat penting ya untuk warga 203 khususnya gitu. Oke, Syahira apa? Nah, Bapak terima kasih banyak telah membersamai kami untuk nasihat-nasihatnya. Nah, kira-kira untuk segmen terakhir nih, ada gak kesan dan pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk 203 pastinya? 203 Durasta pasti bisa. Harus optimis berarti kita ya. Harus ya. Dan selalu bahagia. Oke. Baik, itu saja
segmen chit-chat dari kami. Semoga podcast ini membuahkan hasil yang bermakna dan pastinya berpengaruh baik untuk siswa-siswi 203. Saya Desya Alfiza. Saya Syahira Melisa Mitra. Bersama Bapak Daroji, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.